Yakin saya pasti dibayar mahal. Oh, nggak banyak lagi kok artis yang mau di-endorse dia. Bahkan yang di-endorse dia aja sudah mau keluar semua tuh, nggak mau balik lagi dengan dia. Ya kayak gitu punya. Artis yang mau itu mungkin nggak dibaca, nggak dipelajarin dari awal sampai akhir. Bilang saya dibayar mahal, kan saya nggak terkenal dok gitu. Nah tapi mudah-mudahan aja ada yang mau bayar. Tapi dok, saya benar-benar teliti dengan bukti bahwa memang semua produk yang akan saya endorse harus BPOM dan semuanya pakai bukti dok, diteliti, bukan saya asal-asalan aja seperti yang dokter giring opininya. Karena tidak sesuai makanya dokter saya laporkan. Tapi sebelum saya melaporkan dokter, saya juga ada etikat baiknya loh dok. Saya mengirim yang namanya surat somasi pertama karena pada saat bertemu dokter tetap merasa dokter tidak salah. Setelah itu saya beri lagi somasi kedua, dokter memang benar minta maaf. Tapi apakah cara dokter benar-benar tulus minta maafnya? Saya itu ya nantangin artisnya ya. Jangan cuma ngendorsin doang, dipakai dong. Jangan yang di depan kamera beda dengan yang dipakai di kamar. Ini di kamera promosiin ini, di kamar pakai skincare yang lain. Kalau berani itu pakai yang di-endorsin, jangan cuci muka. Pemirsa, perseteruan Kartika Putri dengan dokter kecantikan Richard Lee hingga kini masih terus berlanjut. Tak terima dengan pernyataan Dr. Lee lantaran menuding produk kecantikan yang diulasnya merupakan kosmetik abal-abal beberapa waktu lalu, artis yang akrab disapa Karput itu pun membawa kasus tersebut ke ranah hukum dengan mensomasi dan melaporkan seterunya itu ke polisi. Namun hampir 1 tahun berselang sejak perseteruan itu muncul, kasus tersebut belum juga ada perkembangannya. Sampai saat ini, Richard Lee belum juga ditahan. Istri Habib Usman bin Yahya pun mempertanyakan kejelasan kasus tersebut ke polisi. Ia pun tak ragu-ragu lagi untuk mengambil langkah hukum lebih jauh untuk menyeret seterunya itu masuk ke sel penjara. Bersama tim kuasa hukumnya, Karput berencana mendatangi Bareskrim guna menanyakan kelanjutan kasusnya hari Senin besok. Pada saat ada kasusnya Ade, saya pelajari ya, saya ibu-ibu nih jadi belajar hukum tapi luar biasa. Ya itu, jadinya lah kepriwe bapak kayak gitu. Jadi makanya saya harus menuntaskan, itu aja sih. Jadi ini juga buat saya pembelajaran untuk seluruh masyarakat Indonesia. Banyak sekali yang masih belum dewasa dan belum bisa cermat menggunakan media sosial. Mungkin dengan adanya tertangkap Ade, RL yang akan segera menyusul gitu, ini bisa menjadi pembelajaran yang berharga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Siapapun tanpa pandang bulu, apabila melakukan illegal access, apabila berbuat seenak-enaknya melanggar peraturan hukum, ya akan dihukum siapapun. Saya di sini sebagai warga negara Indonesia ingin sekali meminta keadilan yang seadil-adilnya, dan saya minta tolong juga diperhatikan oleh Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit untuk memperhatikan kasus saya. Karput pun membandingkan kasus seterunya itu dengan kasus Adam Denny yang langsung dilakukan penahanan setelah secara tidak syah kedapatan mengunduh dokumen penting milik seorang pejabat tanpa izin. Benarkah Karput menduga ada orang kuat di belakang Dr. Richard Lee? Pasalnya, sempat dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus illegal access, tapi kini Richard Lee justru bebas berkeliaran di luaran sana. Lantas, apa tanggapan pihak Richard Lee atas desakan Karput agar polisi segera menangkap dan menahan dirinya? Ya, karena saya mendapatkan undangan lagi dari Bareskrim untuk hari Senin nanti untuk hadir lagi, yaitu gelar perkara khusus, dan saya minta tidak ada yang dikhususkan. Juga ya tadi yang saya bilang, saya hanya bertanya dan juga meminta keadilan yang seadil-adilnya. Kenapa bisa kasus yang sama, perlakuan yang beda? Itu buat saya. Penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan illegal access untuk tidak ragu-ragu melaksanakan proses hukum terhadap saudara Richard. Saya tidak punya kewenangan untuk mengintervensi mereka, apakah ditahan atau tidak.
Tapi bagi saya itu sepenuhnya kewenangan dari penyidik. Jangan besok Richard Lee ditahan, bilang kena pengaruh saya. Siapalah saya? Saya orang kampung dari Singkuang sana. Ini teman saya, DPRD Mandailing Natal, Pak Disa Sidik. Ini pesta abangnya Brigadir Jenderal Sofwat Nasution. Saya ini orang kampung yang merantau ke Jakarta. Tapi jangan kau sakit saya. Aku bilang, siapapun di belakang kau Richard, gak ada urusan. Mengapa kasus saya sangat berlarut-larut tidak seperti kasus Ade, yaitu laporan dari Bapak Ahmad Syaroni. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan di sini. Yang kedua adalah saya meminta untuk Jaksa Agung juga memberi atensi terhadap kasus saya, terutama terhadap tersangka RL yang sudah mempunyai 2 status tersangka dari 2 kasus yang berbeda. Itu aja. Jadi saya hanya mau meminta keadilan. Semoga Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit bisa memberikan kesamarataan dalam di mata hukum. Tidak ada yang dispesialkan dalam mata hukum. Hak semua bisa diterima oleh masyarakat atau warga negara Indonesia sama rata, tidak dipilah-pilih. Saya ingin, kalau polisi ingin menuntaskan kasus ini, keluarkan SP3. Kalau tidak, silakan teruskan. Saya nggak pernah bicara yang namanya Polda Jatim. Di sana ada masalah di Athena Klik. Kok dibawa-bawa itu? Ini melebar kemana-mana. Jadi ini orang, kalau bahasa Medannya, ular cari pukul. Dia sendiri yang cari dia dipukul. Desakan artis yang kini memutuskan untuk berhijab dan menjauh dari gemerlapnya dunia hiburan tersebut bukan tanpa alasan. Bagi Karput, kasus perseteruan dirinya dengan Richard Lee tersebut juga berimbas dan menyeret nama baik dirinya dan suami serta harga diri keluarga besar. Karena saya terganggu dari segala lini. Saya punya keluarga besar, saya punya suami yang saya harus jaga nama baiknya karena penggiringan opini pada saat itu sangat luar biasa, berakibat ke mental saya, berakibat ke anak-anak saya dibully, berakibat ke karir saya juga, pekerjaan saya dan citra nama baik saya. Tapi saya berpikir waktu itu ya sudahlah, saya juga memang sudah mau vakum juga di dunia entertain gitu. Saya waktu itu ya sudah tidak mengambil pusing semua ini, makanya saya sudah mempercayai semuanya ke keluarga saya. Sementara itu, di lain peristiwa ajang fashion show dunia Paris Fashion Week 2022 yang berlangsung minggu lalu sempat menjadi perhatian publik dan menyeret nama Wanda Hamidah. Saat itu, mantan istri Raul Chico Hakim itu menyoroti sejumlah brand dan ambasador yang mengaku tampil di acara bergengsi dunia tersebut. Dalam unggahannya, Wanda mengungkapkan bahwa pihak yang mengaku brand yang tampil di acara Paris Fashion Week tersebut tak ubahnya hanya sebagai event organizer atau I.O. dan tidak terafiliasi dengan Federasi Penyelenggara Paris Fashion Week yang sesungguhnya. Namun, saat dimintai tanggapannya soal unggahannya di laman Instagram miliknya, Wanda enggan diwawancarai dan hanya mengunggah kalimat permohonan maaf tidak bisa diwawancarai terkait tudingan penyelenggaraan Paris Fashion Week yang sempat viral tersebut. Mbak Wanda, Mbak. Mbak Wanda, sorry sedikit aja, Mbak. Saya sudah taruh semuanya kok buat kalian. Kalau kalian Instagram kamu, lihat Instastory saya, semuanya ada sumber-sumber yang sahih yang bisa dipercaya. Kalian tinggal ngejar ke sana ya. Mbak, yang kemarin soal komenan presiden, gimana, Mbak? Komenan presidennya, Mbak. Mbak, tentang postingan yang ingin mengadukan gimana, Mbak? Seperti diketahui, sejumlah crazy rich dan selebriti ternama masuk dalam rombongan asik memborong barang-barang bermerek internasional di Paris. Sementara misi yang dibawa mereka awalnya mengenalkan merek lokal. Mereka mengklaim akhirnya konfirmasi gitu ya. Salah satunya adalah ngomong kepada saya gitu di acara sebuah televisi juga, bilang bahwa sebetulnya acaranya itu adalah Paris Fashion Show, bukan Paris Fashion Week gitu kan.
in a way gitu menggunakan kata itu, walaupun menggunakan kata apa kayak Paris geprek gitu juga boleh sebetulnya gitu ya. Karena tapi jangan menumpang atau mendompleng di acara orang yang sedang punya gawe besar. Apakah Anda akan membuat acara pernikahan, terus kemudian pada saat ada satunya penggede Indonesia, misalnya anak presiden lagi nikah, di hari dannya yang sama, di gedungnya sama, Anda di luarnya gitu bolehkah? Gitu kan? Sama seperti itu. Jadi yang dipermasalahkan adalah ini adalah seperti mendowngrade level daripada strata perancang Indonesia sendiri di mata dunia gitu. Ajangnya tuh kan semuanya tuh pada gimana sih, yang aku dengar tuh keluar modal sendiri gitu. Jadi lu punya duit lu baru bisa pergi kayak gitu kan. Jadi ya menurut aku sih ya nggak fair aja ya gitu. Gimana ya? Pandangannya sih buat aku nggak fair aja sih. Ya itu yang aku bilang, kayak jadinya kok kayak receh ya gitu. Jadi kayak nggak ada kelasnya gitu. Yang aku bilang ini tuh sebenarnya fashion atau produk dari Indonesia, jadi kayak campur aduk gitu loh.